Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Ayo, sama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Alangkah baiknya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan membahas tentang KD 4.1, yaitu mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Langsung saja kita ke materi kita hari ini, yaitu melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Mungkin anak-anak ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah mempelajari di waktu SMP tentang gagasan pokok. Gagasan pokok yaitu inti atau ide dari pokok permasalahan dalam suatu paragraf. Biasanya gagasan pokok ini terletak pada kalimat utama, bisa terletak di awal paragraf yang disebut deduktif, di akhir paragraf yang disebut induktif, dan campuran bisa terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf. Selanjutnya, gagasan penjelas. Ada yang tahu apa itu gagasan penjelas? Gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Biasanya, gagasan penjelas ini dinyatakan lebih dari satu kalimat. Baiklah, supaya lebih paham, mari kita bahas contoh-contoh dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Berikut contoh dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini kita akan membahas mengenai contoh dari gagasan pokok yang terdapat di awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif. Perhatikan contoh berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan lain sebagainya. Pada paragraf di atas, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Adapun gagasan pokoknya pada kalimat pertama, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sedangkan gagasan-gagasan penjelasnya terdapat pada kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan kalimat 5. Perhatikan contoh berikut ini. Pada era persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif seperti saat ini, seorang yang menguasai bahasa Inggris otomatis akan memiliki peluang yang lebih besar di dunia kerja. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris, peluangnya akan semakin kecil untuk memasuki dunia kerja, khususnya untuk dapat diterima sebagai karyawan. Itulah kenapa penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja. Pada paragraf di atas, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf yang disebut dengan induktif. Adapun gagasan pokoknya pada kalimat terakhir atau kalimat 4, yaitu itulah kenapa penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja. Sedangkan gagasan penjelasnya terdapat pada kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3.
Perhatikan contoh berikut ini. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Di kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestisius dan bergaji besar adalah satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Hal tersebut belum tentu benar adanya. Banyak orang yang memiliki gaji di atas pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi kehidupannya tidak bahagia. Kebanyakan dari mereka lebih mementingkan pekerjaan yang mampu menaikkan status sosial dan martabat diri sendiri. Padahal hal tersebut sangatlah keliru. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan minat, keahlian, dan yang Anda sukai, agar Anda bisa menikmati pekerjaan Anda dengan rasa bahagia. Sehingga rasa lelah ketika bekerja hanya ada pada tingkatan fisik, tidak sampai pada lelah dalam berpikir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bekerja dengan profesi yang kita sukai adalah rejeki yang tak ternilai. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita bisa juga menikmatinya. Gagasan utama atau gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada awal dan akhir paragraf. Di sini, pada awal paragraf dan akhir paragraf sama-sama menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik itu seperti apa. Pada awal paragraf dijelaskan bahwa pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Sedangkan pada akhir paragraf dijelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita bisa juga menikmatinya. Sedangkan kalimat penjelas atau gagasan penjelasnya terdapat pada tengah-tengah paragraf. Pada tengah-tengah paragraf yang memaparkan tentang uraian gagasan utama tersebut. Jadi intinya ketika kita menulis sebuah teks laporan hasil observasi ataupun teks-teks yang lain, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan menentukan gagasan pokoknya. Barulah kita tentukan gagasan-gagasan penjelasnya. Jika gagasan pokok dan gagasan penjelas kita gabungkan, akan menjadi sebuah kalimat yang utuh atau kalimat yang sempurna. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas cara menyusun teks laporan hasil observasi. Ada 5 cara untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Jadi, langkah pertama ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi yaitu menentukan topiknya terlebih dahulu. Adapun topik-topik yang dapat kita tulis seperti tumbuhan, hewan, fenomena alam sekitar, objek buatan manusia, dan masih banyak lagi topik-topik yang dapat kita tulis ketika menyusun teks laporan hasil observasi. Topik-topik tersebut harus ada sumber rujukannya. Yang kedua, menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus menyusun kerangka laporan terlebih dahulu. Kerangka laporan disusun berdasarkan hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa yang akan kita teliti. Yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasi. Jadi, ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus mencari atau menggali informasi tentang topik yang akan kita tulis. Yang keempat, menata informasi yang diperlukan sesuai struktur teks hasil observasi. Adapun struktur teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus menyusun sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Jadi ketiga struktur tersebut harus ada ketika kita menulis teks laporan hasil observasi. Yang kelima,
Memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi dengan memeriksa hasil tulisannya kembali. Jadi, langkah terakhir ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi yaitu mengembangkan atau memvariasikan kalimat sehingga menjadi paragraf-paragraf yang sesuai dengan struktur atau kaidah dalam penulisan teks laporan hasil observasi, sehingga jadilah sebuah teks laporan hasil observasi yang sempurna dan mudah dipahami oleh si pembaca. Berikut ini contoh dari teks laporan hasil observasi. Silakan anak-anak ibu pahami contoh dari teks laporan hasil observasi yang bertemakan tumbuhan kelapa. Di sini dijelaskan secara detail tentang tumbuhan kelapa yang sesuai dengan struktur-struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, pada teks laporan hasil observasi yang berjudul tumbuhan kelapa, terdapat pernyataan umum atau klasifikasi tentang tumbuhan kelapa pada paragraf pertama dan kedua, definisi bagian pada paragraf ketiga, dan definisi manfaat pada paragraf keempat. Pada paragraf pertama dan kedua, dijelaskan pernyataan umum, dan informasi-informasi umum mengenai tumbuhan kelapa. Sedangkan pada paragraf ketiga, yaitu definisi bagian, di sini dijelaskan bagian-bagian kelapa secara rinci. Dan yang terakhir, pada paragraf 4 dijelaskan manfaat-manfaat dari tumbuhan kelapa, baik itu manfaat dari buah kelapa, batang kelapa, daun kelapa, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari tumbuhan kelapa. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan materi baru, yaitu tentang teks eksposisi. Silakan anak-anak ibu cari referensi-referensi mengenai teks eksposisi. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.